Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian tentang permisalan-permisalan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Satu lagi permisalan yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu yang terdapat di dalam surah An-Nahl. Surah An-Nahl ayat yang ke-76, yaitu perumpamaan orang yang beriman dan orang yang kafir. Manusia terbagi dua saja, yaitu orang beriman, satu lagi orang kafir. Apabila tidak beriman, kafir. Apabila tidak kafir, beriman. Tidak ada kelompok yang ketiga. Kalau di sana ada kelompok yang ketiga yang disebut dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu masuk kumpulan orang-orang kafir, karena mereka menyimpan atau menyembunyikan kekufuran di dalam hati mereka. Meskipun mereka memperlihatkan keimanan, yaitu dengan beribadah kepada Allah, dengan melakukan ketaatan, tetapi sebenarnya mereka berpura-pura. Mereka menipu Allah, menipu orang-orang beriman, tetapi sebenarnya mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri. Jadi pada hakikatnya kumpulan manusia itu hanya ada dua saja, yaitu kumpulan orang-orang kafir dan kumpulan orang-orang beriman. Untuk memudahkan kita memahami seperti apa kumpulan orang-orang kafir dan seperti apa kumpulan orang-orang beriman, maka Allah membuat permisalan. Permisalan untuk orang-orang kafir itu, perumpamaan untuk orang-orang kafir itu adalah seperti orang-orang yang buta. Nah, kalau disebut ada orang yang buta, berarti lawannya ada orang yang melihat. Ada pula orang yang peka, berarti apabila lawan daripada peka, mendengar. Ada lagi satu lagi, yaitu orang yang bisu, berarti lawannya adalah orang yang bisa berbicara. Tiga disebut sekali, summum, bukmum, umyun. Ada tiga, yaitu peka, bisu, buta. Perumpamaan orang-orang kafir itu adalah seperti orang yang bisu, orang yang peka, orang yang buta. Kalau bisu tak bisa berbicara, kalau peka tidak mendengar, kalau buta tidak melihat. Berarti mereka adalah orang-orang yang tidak bisa mendapatkan manfaat, karena apabila peka, bagaimana mau mendengarkan nasihat? Apabila buta, bagaimana mau melihat kebenaran? Melihat tanda kekuasaan Allah untuk mengenal Allah. Kalau bisu, bagaimana mengarahkan orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain? Maka orang yang peka, bisu, buta tidak mendapatkan kebaikan dan tidak pula bisa memberikan kebaikan.
tidak mendapatkan manfaat untuk dirinya dan tidak pula bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Sementara orang-orang beriman adalah orang-orang yang mau mendengarkan petunjuk melalui wahyu yang disampaikan oleh Nabi, oleh Rasul, kemudian menerima kebenaran, kemudian mengikuti kebenaran tersebut dan melihat kebenaran itu dengan mata kepala, mata hati. Kemudian apabila telah mengetahui kebenaran, mengikuti kebenaran, menyuruh orang lain pula untuk mengikuti kebenaran tersebut. Maka orang beriman adalah orang yang mendapat manfaat dari petunjuk yang telah Allah turunkan, kebenaran yang telah Allah perlihatkan, kemudian juga memberikan manfaat pula kepada orang lain. Samakah antara orang kafir dengan orang beriman? Tidak sama. Maka dalam ayat ini, hal yastawi, apakah sama? Hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adl, apakah sama orang yang bisu itu, yang tidak bisa berbicara apa-apa itu, dengan orang yang menyuruh orang lain untuk berlaku adil, wa huwa ala siratim mustaqim, dan dia berada di atas jalan yang benar? Sama antara yang satu ini dengan yang satu lagi? Tidak sama. Tak ada orang yang menyamakannya. Sama orang yang bisu dengan orang yang bisa berbicara? Tak sama. Sama orang yang peka dengan orang yang mendengar? Tidak sama. Sama orang yang melihat, orang yang buta dengan orang yang melihat? Tidak sama. Kalau tidak sama, bermakna pastikanlah diri itu di kumpulan yang mana. Na'udzubillah, kalau berada di kumpulan orang yang tidak mendapat manfaat dan tidak pula bisa memberikan manfaat. Na'udzubillah. Maka jangan masuk dalam kumpulan orang-orang kafir. Bisakah seorang yang mengaku beriman masuk dalam kumpulan orang-orang kafir? Bisa, kalau bersama dengan orang kafir. May yatawallahum minkum fahuwa minhum, siapa yang memilih orang kafir sebagai pemimpinnya, maka dia termasuk ke dalam kumpulan orang kafir itu. Ini sengaja didiamkan sekejap biar berpikir. Untuk memudahkan, maka Allah membuat permisalan supaya kita, siapapun kita, tidak berpendidikan tinggi pun, rasanya dengan perumpamaan yang Allah sampaikan ini semua kita pasti memahaminya. Tak sama. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan beriman. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan beriman. Ya Allah, bangkitkanlah aku dalam kumpulan orang-orang beriman. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga bersama dengan orang-orang beriman. Doa kita selalu, karena iman itulah yang paling penting. Iman itu yang menentukan kebaikan, iman itu yang menentukan keselamatan. Baik, kita lihat ayat ini dengan lebih terperinci. Ayat ini dimulai dengan wa daraballahu mathalan, dan Allah membuat perumpamaan, permisalan. Jadi ayat ini adalah ayat perumpamaan. Dan Allah membuat perumpamaan rajulaini, dua orang laki-laki. Satu lagi. Yang satu itu yang kafir, yang satu lagi yang beriman. Wa daraballahu mathalan rajulaini ahaduhuma abkam, yang satunya ahaduhuma abkam, tak bisa berbicara, bisu. Ada di antara ulama tafsir menyebutkan biasanya ada yang bisu itu dia tak bisa mendengar, dua sekali, bisu
tidak mendengar. Tapi di dalam ayat yang berkaitan dengan orang kafir, summum bukmum umyun, 3 sekali. Bisu ya, peka ya, buta pun ya. Ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai'. La yaqdir ala syai', yang bisu ini dia tak mampu buat apa-apa. Berarti kalau tidak mampu buat apa-apa, bermakna dia tidak punya kuasa apa-apa. Wa huwa kallun ala maulahu, yang dia ini bergantung kepada majikannya. Oh, berarti diumpamakan dia sebagai hamba sahaya, sebagai budak belian. Wa huwa kallun ala maulahu, yaitu dia ini bergantung kepada majikannya. Bermakna kalau bergantung, kalau bisu umpamanya bergantung kepada orang lain, kepada majikannya yang bisa berbicara, maka majikannya yang bisa berbicara ini membantu hamba sahayanya yang tak pandai berbicara. Itu kalau bisu. Kalau hamba sahaya itu peka, bergantung kepada majikannya yang bisa mendengar, maka majikannya yang mendengar perkataan orang lain kemudian disampaikan kepada hamba sahayanya ini. Biasanya ada bahasa isyarat juga kan, kalau untuk orang yang peka itu. Kemudian juga kalau hamba sahaya itu buta dan majikannya bisa melihat, maka majikannya yang membantunya apa yang diperlukan oleh hamba sahaya itu. Wa huwa kallun ala maulahu. Kemudian berikutnya lagi, aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair. Dia kan hamba sahaya, bisu. Apa saja yang disuruh, kemana saja disuruh, buat apa saja yang disuruh, tak ada satu pun yang bisa mendatangkan manfaat. Umpamanya disuruh melakukan suatu perbuatan, tak selesai melakukan perbuatan itu, tak bisa dia melakukan perbuatan itu. Disuruh dia pergi ke satu tempat umpamanya untuk mengambil sesuatu, tak sampai dia ke tempat itu. Nah, berarti ada manfaat dari hamba sahaya yang seperti ini? Tak ada manfaat. Berarti kalau mau dilanjutkan, ada manfaat yang didapatkan dari orang kafir itu? Tak ada manfaat yang didapatkan dari orang kafir. Dia banyak uang Ustaz, dia bagi-bagi sembako banyak jumlahnya, dia bisa tawarkan jabatan? Tidak. Karena semua itu tidak ada makna, tidak ada nilai. Yang menentukan hidup kita bukan materi itu. Yang menentukan hidup kita sehingga bermanfaat bagi diri kita adalah apa-apa yang Allah berikan kepada kita, bukan apa-apa yang diberikan oleh orang kafir kepada kita. Kalau kita menerima apa yang diberikan oleh orang kafir dan membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan manfaat? Tidak. Badan yang sehat jadi sakit. Bahkan badan yang selamat, bebas, bisa masuk penjara. Bisa atau tidak? Kita yang kaya raya pun bisa jadi rugi dan berhutang. Kita yang mulia pun bisa jadi hina. Karena yang menentukan bukan manusia. Lihat-lihatlah, perhatikanlah hidup yang kita jalani ini, maka kita akan mengetahui hakikat sebenarnya. Yang menentukan hidup kita bukan manusia. Yang menentukan hidup kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bergantung itu kepada Allah, karena Allah yang menentukan. Itu pengajian tauhid. Pengajian tauhid itu memang mesti begitu, bahasanya mesti tinggi sikit. Sudah tinggi pun tak paham juga lagi. Karena dia mesti mendatangkan keyakinan.
Kalau tidak mendatangkan keyakinan, kita tidak akan memiliki kepercayaan, tidak akan memiliki keyakinan, tidak akan memiliki pendirian, tidak akan mungkin bisa istiqamah. Banyak orang sekarang ini kecundang, hanya ditawari cair. Tawari berapalah, 100 juta, 10 miliar, atau jabatan, maka meleleh imannya itu. Tak ada lagi, cair, habis sudah, kosong hatinya itu dari iman. Sehingga yang menguasai hatinya hanyalah hawa nafsu, yaitu yang inginkan kepentingan duniawi, materi, kedudukan, jabatan, dan lain sebagainya. Lanjutan ayat, hal yastawi, apakah sama? Ayat ini berbentuk pertanyaan. Allah yang bertanya. Sebenarnya jawabannya sudah jelas, karena Allah bertanya, apakah sama orang yang bisu itu dengan orang yang bisa berbicara? Tak sama, tapi Allah buat juga bentuk pertanyaan ini. Padahal jawabannya sudah diketahui, maklum, sudah dimaklumi jawabannya itu. Tak ada yang tak tahu. Tak sama orang yang bisu dengan orang yang bisa berbicara, itu tak sama. Tapi mengapa dibuat juga berbentuk pertanyaan? Nah, ini cara Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan supaya lebih bermakna tegas. Jadi ada ketegasan di dalamnya, ada penekanan di dalamnya, menyampaikannya dengan bersangatan, ada mubalaghah di dalam bentuk pertanyaan itu, supaya dia litakrir, untuk menetapkan lebih hebat lagi dalam hati kita. Tak sama. Kalau ada juga yang menyamakan, macam mana caranya itu? Tak mengaji lah itu. Itu bahasa ringannya lah. Tak mengaji itu masih bahasa lembut. Kalau bahasa agak keras sedikit, tidak menggunakan akal, itu masih lembut juga itu. Kalau yang mau kerasnya lagi, bahasa Minang lagi supaya terasa sedikit. Apa? Saya tak sebutlah, bapak sebut di sini. Tidak menggunakan akal, karena tak sama orang yang tidak bisa berbicara dengan orang yang bisa berbicara. Nah, orang yang bisa berbicara ini disebut dalam ayat berikutnya, yaitu wa may ya'muru bil adli. Sama tidak orang yang bisu itu dengan orang yang menyuruh orang lain untuk berlaku adil? Karena orang beriman mesti tegak di atas keadilan dan menegakkan keadilan. Adil maknanya memberikan hak kepada orang yang memiliki hak. Suami yang adil, dia memberikan hak istri kepada hak istri sepenuhnya. Orang tua yang adil memberikan hak anak masing-masing. Berapa orang anaknya? 4. 4 anak itu memiliki 4 hak pula masing-masing. Maka diberikan hak anak kepada anak, bermakna orang tua ini adil. Pemimpin yang adil berarti pemimpin yang memberikan hak kepada orang-orang yang dipimpin. Berapa banyaknya jumlah warga negara, penduduk di Riau ini, 6 juta lebih. Maka gubernur Riau yang adil itu memberikan hak kepada 6 juta orang lebih itu. Kalau sebahagian saja diberi, yang sebahagian lagi tidak, itu namanya tidak adil. Di pengadilan juga begitu, hakim yang adil. Ini ada 2 orang ini yang berselisih, kemudian diajukan ke pengadilan, hakim pun menetapkan hukuman dengan adil. Hakim yang menetapkan hukuman dengan adil, yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan. Itu hak masing-masing. Nah, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, itu hakimnya tidak adil. Nah, orang yang beriman di dalam ayat ini, karena tadi orang yang kafir itu bisu, tak bisa berbicara, sementara orang yang beriman itu berbicara. Jadi orang beriman itu mesti berbicara. Kalau ada sesuatu yang bisa untuk kita perbaiki, kita perbaiki dengan lidah kita, dengan mulut kita, dengan ucapan kita, yaitu ya'muru bil adli. Kita perintahkan manusia untuk berlaku adil. Apa? Adil.
Ada nomor WA-nya di handphone kita, sampaikan pesan. Gubernur Ustaz, gubernur sampaikan. Tak dibalasnya Ustaz, sampaikan lagi. Berapa kali? Berapa kali je lah, 2-3 kali umpamanya, tak juga dibalas. Sudah, kita dah lepas tanggung jawab, karena kita sudah menyampaikan. Kalau bisa terus. Kalau sudah dibalasnya, jangan kirim-kirim lagi. Sudah, selesai lah, jangan kirim lagi. Kirim lagi nanti dia akan sebut nyinyir bapak ini. Menyanyah aja nih. Maka kita berpada-pada. Itulah yang disebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah, dengan bijaksana. Sampaikan dengan bijaksana supaya manusia berlaku adil. Wa huwa ala siratim mustaqim, ujung ayat, dan dia itu berada di atas jalan yang lurus. Orang beriman itu menyuruh orang lain untuk berlaku adil, dia sendiri itu berada di atas jalan yang lurus. Nah, perkataan jalan yang lurus di dalam Al-Quran selalu menerangkan tentang agama Islam. Agama Islam itu selalu diterangkan dengan perkataan jalan yang lurus. Dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ulama tafsir menjelaskan bahwasanya makna jalan yang lurus itu adalah agama Islam. Tunjukilah kami, yaitu agama Islam. Tunjuki kami agama Islam yang mulia itu, sehingga kami mengetahui agama Islam yang mulia itu, sehingga kami bisa mengikuti agama Islam yang mulia itu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Orang yang beriman itu berada wa huwa ala siratim mustaqim, dan dia berada di atas jalan yang lurus. Kalau disebut jalan yang lurus, bukan jalan yang bengkok, berarti jalan yang mudah. Agama Islam itu adalah mudah, tak susah. Halal halal, haram haram, tak susah. Ini baik, ini buruk, tak susah. Kemudian ada perintah, ada larangan. Tidak ada satupun perintah itu yang susah untuk dilakukan, tidak ada. Kecuali manusia yang mencari-cari alasan, pastilah susah. Susah sholat subuh ini? Tidak. Kecuali yang mencari-cari alasan, iyalah 5 waktu sholat sehari semalam, tak susah. Puasa 1 bulan di bulan Ramadan, tak susah. Mengeluarkan uang 2,5%, mengeluarkan harta 2,5% sebagai zakat sekali setahun, tak susah. Kecuali bagi orang-orang yang mencari-cari alasan. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Maka Allah terangkan mudahnya menempuh jalan, yaitu agama Islam itu adalah seperti menempuh jalan yang lurus. Kalau berbelok-belok itu susah, belok kiri, belok kanan. Ini tidak, lurus saja. Kemudian satu lagi, dan dia berada di atas jalan yang lurus. Jalan, apa mana jalan? Jalan adalah yang ditempuh untuk menyampaikan kita ke tujuan. Jalan adalah yang kita tempuh untuk sampai ke tujuan. Kalau putus jalan, tak mungkin sampai ke tujuan. Agama Islam itu jalan yang lurus, berarti agama Islam itu menyampaikan kita ke tujuan. Tujuan hidup kita apa? Tujuan hidup kita adalah untuk ke surga, untuk sampai ke surga. Berarti dengan tidak menempuh agama Islam, maka tidak akan mungkin sampai ke surga. Jadi orang yang menyuruh orang lain berlaku adil itu, dia beragama Islam. Inilah yang dimasukkan sebagai perumpamaan bagi orang beriman. Jadi ada di pangkal ayat itu perumpamaan bagi orang kafir, dan di akhir ayat perumpamaan bagi orang beriman. Allah umpamakan orang kafir itu sebagai orang yang tidak bisa berbicara, dan dia adalah hamba saya. Dan orang beriman itu diumpamakan dengan orang yang bisa berbicara, menyuruh orang lain untuk berlaku adil, dan dia berada di atas jalan yang lurus. Samakah orang yang tidak bisa berbicara, orang yang bisu, dengan orang yang bisa berbicara? Tidak sama.
Sementara manusia itu tidak keluar dari dua kumpulan ini. Maka kita tanya diri kita sendiri, kita ini masuk kumpulan mana? Kumpulan pertama, kumpulan kedua? Mengapa terdiam nih? Jawablah. Kita ini masuk kumpulan pertama atau masuk kumpulan kedua? Mudah-mudahan kumpulan kedua, yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk berlaku adil. Adil maknanya menegakkan keadilan, memberikan hak kepada orang yang memiliki hak, itu berlaku adil. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan. Kemudian wa huwa ala siratim mustaqim, dan dia berada di atas jalan yang lurus. Mana dia berada di atas syariat Islam yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak terkeluar dari syariat Allah. Maka ia adalah orang-orang yang taat menjalankan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang taat mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dua perumpamaan yang Allah sebutkan ini untuk memudahkan kita memahami, oh ini dia orang kafir, yaitu orang yang tidak mendapatkan manfaat dan tidak pula bisa memberikan manfaat. Orang beriman, orang yang mendapat manfaat dan bisa pula memberikan manfaat. Sebaik-baik manusia adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi manusia lain. Orang kafir ini tidak memberi manfaat kepada orang lain. Jadi yang dimaksudkan dengan orang kafir ini adalah orang yang tidak memberi manfaat kepada dirinya. Kalau dia membenci, memusuhi orang-orang beriman pula, maka dia tidak pula memberi manfaat kepada orang lain. Kepada diri dia tidak, kepada orang lain pun tidak, bahkan menjadi beban bagi orang lain. Dalam ayat ini perumpamannya adalah seperti hamba sahaya yang menjadi beban bagi tuannya. Mestinya tuan itu dibantu, disenangkan, dimudahkan. Tuan yang membantu hamba sahaya atau hamba sahaya yang membantu tuannya? Kalau kita punya pembantu di rumah, kita yang membantu pembantu itu atau pembantu itu yang membantu kita? Nah, kalau kita bantu pembantu itu terbalik dunia itu. Kita sudah menggaji dia, kita pula lagi yang membantu dia. Tapi itulah dia perumpamaan yang Allah beritahukan, yaitu orang yang kafir yang tidak mendapat manfaat karena tidak mengetahui kebenaran. Kalau tidak mengetahui kebenaran, bagaimana dia akan mengikuti kebenaran? Kalau dia tidak memiliki petunjuk, bagaimana dia mengikuti petunjuk? Kalau dia tidak tahu halal dan haram, bagaimana dia akan peduli dengan halal dan haram? Tak akan mungkin. Maka dia akan bergantung kepada orang lain. Seperti bergantungnya hamba sahaya yang bisu itu kepada tuannya sendiri, mendatangkan kesusahan. Bukannya mendatangkan manfaat, mendapatkan bantuan pertolongan pula darinya. Padahal dia hamba sahaya, semestinya membantu, menolong. Tetapi dia pula yang dibantu dan ditolong. Maka dengan dua perumpamaan yang Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ini, maka membuat kita menjadi lebih berhati-hati lagi dalam menjalani hidup ini. Karena hidup ini adalah ujian, beriman atau tidak beriman. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Sudah jelas? Sudah mengetahui kebenaran? Sudah. Maka terserahlah pada manusia. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam memeluk agama. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Nanti balasan kebaikan kita sendiri yang akan menerimanya. Dan siapa yang memilih kekufuran, maka silakan kalau itu pilihannya, tetapi tanggunglah akibatnya. Karena hidup ini adalah sebagai ujian. Allah
Kita ulang sekali lagi doanya, hidupkanlah kami dalam keadaan beriman, matikanlah kami dalam keadaan beriman, bangkitkanlah kami bersama dengan orang-orang beriman, kumpulkanlah kami bersama dengan orang-orang beriman di dalam surgamu ya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.